Jujur akhir-akhir ini aku agak capek baca komentar netizen yang rendahin santri. Bukan karena mereka mengkritik pesantren, tapi kadang ada orang yang ngeliat satu kasus di sebuah pesantren, terus dia menganggap semua pesantren tuh seolah-olah sama. Nggak cuma di video orang, tapi di videoku ada juga yang tiba-tiba ngomongin kasus negatif di pesantren, terutama kasus kekerasan seksual. Padahal aku lagi nggak ngomongin itu di video. Aneh emang, kasusnya terjadi di beberapa pesantren, tapi malah banyak yang anggap semua pesantren kayak gitu. Padahal selama aku di pesantren, alhamdulillah aku nggak pernah dengar ada kasus kayak gitu di sana, dan semoga nggak akan pernah terjadi. Tapi itu juga nggak berarti aku menganggap semua pesantren itu pasti aman. Karena bagi aku, pesantren itu sama kayak lembaga pendidikan lainnya, punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kalian ada baca berita kasus-kasus kayak gitu di pesantren, ya pesantrennya emang harus berbenah dan dirombak habis-habisan. Malah kalau bisa, polisi itu emang harus benar-benar turun tangan gitu. Selidikin betul-betul, kira-kira kasus serupa baru pertama kali terjadi, atau malah udah pernah kejadian sebelumnya, tapi nggak ada santrinya yang berani lapor. Oknum-oknum pendidik bejat kayak gitu tuh emang harus betul-betul diburu dan ditangkap. Harus ada langkah tegas biar rantai kayak gini terputus. Pesantren itu seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pembelajaran yang aman. Ketika ada oknum yang menyalahgunakan posisinya, yang hancur bukan cuma rasa aman santrinya, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Padahal banyak pesantren bagus yang emang betul-betul jagain santrinya, betul-betul mendidik sesuai norma agama. Tapi kadang mereka malah ikut dicap buruk karena remehnya kasus-kasus buruk di pesantren lain. Maka di sini aku mau ngajak kalian untuk nggak memandang semua pesantren itu sama. Ada pesantren yang bagus, ada juga yang buruk. Ada orang yang baik, ada juga yang menyalahgunakan kekuasaannya. Aku sendiri pernah mondok. Aku tahu pesantren punya banyak kekurangan. Bahkan ada hal-hal dari pesantren yang sampai sekarang masih aku kritik. Tapi di saat yang sama, aku juga ngerasain sendiri banyak hal baik di sana. Nah, kalau ada orang tua yang mau masukin anaknya ke pesantren, hari ini tuh jangan lihat biayanya dulu. Coba dilihat latar belakangnya. Guru-gurunya pernah bermasalah nggak? Sistem pengawasannya kayak mana? Kalau nggak tahu nanya ke siapa, coba tanya ke alumni atau santrinya. Karena ya mereka yang paling ngerti kehidupan di pesantren itu. Ingat, setiap pesantren punya kekurangan yang harus diperbaiki. Tapi kebaikannya juga nggak pantas dihapus karena kesalahan sebagian orang.